Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya Budia yang akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum ke gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan belajar dahulu tentang paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat. Dalam sebuah bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Dalam sebuah paragraf memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Salah satu ciri paragraf adalah letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Coba perhatikan contoh teks berikut ini. Dalam teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama, coba perhatikan paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ini dimulai dari siang ini hujan turun deras sekali. Kemudian sampai minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Ini adalah paragraf pertama. Selanjutnya, yang ini adalah paragraf kedua, dimulai dari bahan-bahan wedang jahe sampai dengan ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Selanjutnya di paragraf ketiga. Paragraf ketiga adalah dari tidak sampai 1 jam sampai dengan enak dan sehat bagi tubuh. Ini paragraf ketiga. Gimana anak-anak, sudah paham belum? Kalau sudah, lanjut ke pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok. Gagasan pokok biasanya diwakili oleh kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Sebelum menentukan gagasan pokok, tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Selanjutnya, pengertian gagasan pendukung merupakan kalimat tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menentukan kalimat penjelas. Yang keempat, mengubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Selanjutnya, coba perhatikan teks bacaan di bawah ini, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dalam teks tersebut terdapat 3 paragraf. Ayo coba perhatikan, ini adalah paragraf pertama. Sebelum mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kalian harus membaca paragraf tersebut dengan cermat. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya terdapat di kalimat pertama, yaitu hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Selanjutnya, untuk kalimat yang lain adalah gagasan pendukungnya. Di paragraf pertama, gagasan pendukungnya ada 2 kalimat. Yang pertama yaitu, pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Selanjutnya perhatikan paragraf kedua. Dibaca dahulu ya dengan cermat. Paragraf kedua, gagasan pokoknya terdapat di kalimat utama juga. Pekan Budaya Nusantara diadakan di alun-alun kota selama sepekan. Selanjutnya, kalimat yang lain adalah gagasan pendukungnya. Di paragraf kedua ada 1 kalimat gagasan pendukung, yaitu acara ini menampilkan beragam budaya Nusantara berupa contoh rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional, serta makanan tradisional. Selanjutnya, perhatikanlah paragraf yang ketiga.
Dibaca dahulu. Di paragraf ketiga, kalimat utama terdapat di awal kalimat, yaitu Bella berangkat menuju alun-alun bersama ayah. Selanjutnya, kalimat yang lain adalah gagasan pendukungnya. Dalam paragraf ketiga, gagasan pendukungnya ada 3 kalimat. Yang pertama yaitu, sampai di sana suasana sangat meriah dan ramai. Kalimat yang kedua, dalam acara tersebut terdapat beberapa orang yang memakai pakaian adat. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu, di stan tersebut juga diiringi musik dan lagu tradisional. Itu tadi penjelasan yang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi ketika ada paragraf, dibaca dahulu dengan cermat, kemudian dicari gagasan pokok dan pendukungnya. Perhatikan juga di pembahasan berikut ini. Ini adalah pembahasan dari paragraf yang tadi. Selanjutnya, setelah kalian dapat memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian nanti silahkan membaca buku paket halaman 15, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Itu untuk latihan kalian di rumah. Demikian yang dapat Budiah sampaikan tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga bermanfaat dan kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, walaupun kalian belajar di rumah. Demikian dari Budiah, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai belajar materi di kelas 4 STIT Assalam. Pada kesempatan ini, bersama Ibu, kita akan belajar tematik materi PPKN mengenai keberagaman budaya daerah. Coba kalian lihat peta yang ada di layar kalian. Peta ini menunjukkan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Di atas peta itu terdapat berbagai macam kebudayaan, mulai dari Sumatera sampai Papua itu bermacam-macam, berbeda dari pakaian adatnya, dari keseniannya, dari alat musiknya, dari rumahnya, sampai ke alat-alat senjata dan alat musik. Dari sini kita tahu bahwa Indonesia itu punya banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda, tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Beragaman daerah di Indonesia. Indonesia adalah negara yang beragam. Mengapa disebut beragam? Karena setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, suku, dan upacara adat masing-masing. Adanya kebudayaan yang berbeda-beda inilah yang melahirkan keragaman budaya Indonesia. Perbedaan budaya setiap suku bukan alasan untuk kita saling menghina, tetapi hal tersebut justru menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang membuat kita bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jadi, adanya perbedaan tersebut adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Kita banggakan sebagai salah satu bagian dari warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus menghormati dan menghargai perbedaan budaya. Kita tidak boleh saling menjelek-jelekan, kita tidak boleh menghina ataupun menghina budaya lain.
Tidak boleh menganggap budaya sendiri lebih baik daripada budaya lain, apalagi mengejek budaya lain. Budaya daerah lain juga menjadi milik kita sebagai warga Indonesia. Jadi semua budaya mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua itu adalah milik kita, milik kita sebagai warga negara Indonesia yang patut kita lestarikan, kita syukuri, kita jaga, tidak hanya budaya kita sendiri. Persatuan dan kesatuan. Keberagaman akan terasa indah jika dilandasi rasa kebersamaan atau persatuan dan kesatuan. Jadi adanya perbedaan di Indonesia itu harus dilandasi dengan kebersamaan, harus ada persatuan dan kesatuan. Tidak boleh karena adanya perbedaan menjadikan kita terpecah belah. Persatuan dan kesatuan dapat kita misalkan dengan sapu lidi. Kalian tahu sapu lidi? Ya, sapu yang biasa untuk menyapu di luar rumah. Satu lidi akan mudah patah dan tidak bisa untuk menyapu, tetapi jika banyak lidi digabungkan menjadi sapu lidi akan lebih kuat dan bisa untuk menyapu. Begitu pula kita, bila ada persatuan dan kesatuan antara warga Indonesia, maka akan tercipta Indonesia yang rukun dan utuh. Jadi, kalau hanya ada satu warga negara aja yang bangga terhadap Indonesia, itu tidak akan membuat Indonesia menjadi kuat. Tetapi ketika semua warga negara Indonesia itu bersatu, menjaga kerukunan, maka Indonesia itu akan menjadi lebih kuat dan lebih maju ke depannya. Menghormati keragaman suku, bangsa, dan budaya. Bagaimana cara kita menghormati dan menghargai keragaman suku lain? Satu, yaitu mau berteman dengan orang yang berbeda budaya. Artinya kalian tidak boleh pilih-pilih teman. Semua teman itu harus kita ajak untuk bermain bersama. Yang kedua yaitu tidak menjelek-jelekan dan menghina budaya daerah lain. Yang ketiga, tidak memandang rendah budaya lain dan menganggap budaya kita lebih tinggi daripada budaya lain. Yang keempat, mendukung perkembangan budaya suku lain. Yang kelima, dapat mempelajari budaya daerah lain. Jadi ketika kalian sudah belajar budaya kalian, kalian boleh atau justru dianjurkan untuk mempelajari budaya daerah lain. Setelah kita belajar mengenai bagaimana cara menghormati keragaman suku, bangsa, budaya, apa manfaat yang kita peroleh? Coba kita lihat manfaat saling menghormati keragaman suku, bangsa, dan budaya. Yang pertama yaitu terwujudnya persatuan bangsa, yang kedua terciptanya keutuhan hidup bermasyarakat, yang ketiga tercipta rasa tentram, aman, dan nyaman di masyarakat, yang keempat mendorong masyarakat untuk berperilaku baik, yang kelima memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah untuk dipecah belah. Sekian dari saya untuk belajar materi keberagaman budaya Indonesia. Kalian di rumah jangan lupa tetap belajar. Dibuka buku paket kalian, dibaca pada materi keberagamannya. Tetap semangat belajar di rumah, jangan terlalu banyak bermain. Walaupun belajar di rumah, tetap harus semangat. Sekian dari saya, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.